Kan saya ukur ngagaduan janji-janji manis seperti gubernur orang. Ya. Ulah arek naon? Arek nanyakeun. Naon ieu teh? Tangana janjina anu berkoar-koar eta di media itu. Urang teh punya ieu teh ka gubernur teh. Mieleng Di Kabupaten Subang ada penagihan janji kepada Kang Deddy Mulyadi, ya karena mungkin telat untuk pembayaran ganti rugi, pembongkaran kios-kios. Nah ini sebenarnya telatnya itu karena kerja aparat yang ada di Kabupaten Subang belum seirama kuat ya. Kalau Kang Deddy kan sprint, kalau di Subang mungkin masih jalan biasa. Tapi ya selesai juga nih ada pembayarannya. Tuh digantian tuh tinggali. Coba potong tuh pada tuh hari ini penggantian yang jam hari Senin ya, yang dibongkar ya. Jadi tuh lihat ada uangnya tuh. Ya. Jadi tongsok yang sentimen tuh para lah. Ya, Neng Tria yang pada hari Senin waktu pembongkaran awal kios durennya diborong semua oleh Pak Bupati. Hari ini beliau mendapatkan penggantian ya, senilai 4 juta. 4 juta. Ya. Hari ini senilai 4 juta beliau mendapatkan penggantian. Jadi yang ada di TikTok itu semua yang diborong pada waktu itu bukan tidak diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga Anda sehat walafiat dan mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah. Kejadian demo di Subang ini dikarenakan masyarakat mungkin ya ingin cepat-cepat ganti rugi. Tapi sebenarnya ini kan memerlukan waktu. Padahal sebelumnya Kang Deddy Mulyadi kan sudah mengatakan bahwa ganti ruginya akan dipercepat. Oke, ini sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama, ada orang yang mencari keuntungan di air keruh. Dia mencoba menggosoki masyarakat agar melakukan demo. Ya, karena apa? Karena kan menginginkan Kang Deddy reputasinya tidak naik terus gitu. Itu yakin pasti ada. Yang keduanya adalah karena keterlambatan yang kerja. Kang Deddy kan sprint, kerjanya cepat. Sedangkan yang di kabupaten kota yang berhubungan dengan uang itu kan harus benar-benar rapih. Jadi tidak bisa tiba-tiba harus bisa ada ganti ruginya. Makanya ada proses yang mesti dilakukan. Tapi mungkin saja pegawai yang ada di Kabupaten Subangnya itu ya sedikit agak telat. Sehingga membuat masyarakat gitu ya mudah untuk diprovokasi, mudah untuk dibawa berdemo. Nah, kenapa? Ya maklum, karena kan masyarakat yang tadinya punya lahan untuk bekerja, lalu sekarang tidak punya lahan, akhirnya dia ini ketika disulut sedikit saja, itu langsung emosinya naik. Wajar kan? Nah, tetapi bagus juga ini, karena untuk menunjukkan bahwa ada reaksi kalau dibiarkan atau kalau dilambat-lambat. Dan akhirnya pemerintah Subang pun menyelesaikannya. Ini satu hal yang baik kalau menurut saya. Satu hal yang baik sehingga nanti perjalanannya bahwa ini menunjukkan keseriusan dari Kabupaten Subang, keseriusan dari dari tingkat provinsi. Oke, makanya saya kemarin di video sebelumnya atau di video yang kemarin saya mengungkap bahwa tidak semua OPD bisa bergerak cepat. Nah, gitu ya. Tidak semua OPD bisa menunjukkan laporannya melalui sosial media. Termasuk tidak semua kabupaten kota
bisa mengikuti Kang Deddy. Ada yang sudah siap untuk mengikuti Kang Deddy, ada yang belum. Tapi saya kira Subang ini salah satu yang sudah siap untuk mengikuti Kang Deddy. Kenapa saya bilang gitu? Karena permasalahannya berbeda-beda. Ada yang permasalahan dari keuangannya yang kurang, ada permasalahan dari sumber daya yang kurang, dan ada juga permasalahan dari politiknya yang berbeda. Nah, inilah yang mungkin menjadi permasalahan keterlambatannya. Dan saya ambil contoh juga di dalam penanganan sampah. Ketika Kang Deddy menggaungkan harus bersih, tetapi kenyataan sekarang banyak sekali kabupaten kota yang justru sampah-sampahnya itu tidak dikerjakan dengan bagus. Ya, ujung-ujungnya ada masalah dengan dinas kebersihannya. Ujung-ujungnya ada korupsi juga di dinas kebersihannya. Nah, ini tentunya kalau kita lihat secara keseluruhan di OPD atau di dinas terkait, dinas apapun itu, kalau cara kerjanya nanti mengikuti Kang Deddy, ini akan sedikit keberatan. Makanya banyak yang lamban. Kenapa keberatan? Karena zona nyamannya itu terganggu. Lalu zona untuk mendapatkan penghasilannya juga terganggu. Karena apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu benar-benar sebuah kerja yang ikhlas, kerja yang benar-benar untuk rakyat. Saya ambil contoh di bidang penganggaran saja. Ketika Kang Deddy Mulyadi menyatakan bahwa kalau belanja, gitu ya. Nah, sekarang misalkan untuk belanja di OPD, salah satu OPD, misalkan berapa belanjanya? 1 miliar. Nah, maka sekarang naikkan bukan 1 miliar, tapi 1,3. Nah, pasti orang lain atau para OPD atau dinas tertentu itu akan shock melihat itu. Karena apa? Karena kenapa sih kan targetnya 1 miliar habis nanti dibelanjakan? Kalau Kang Deddy tidak, justru harus 1,3. Akhirnya kan nanti tidak terkejar. Ya, bukan masalah tidak terkejar. Yang saya soroti adalah ternyata Kang Deddy Mulyadi itu memasukkan lagi cashback yang biasanya diberikan masuk lagi kepada anggaran. Wah, ini luar biasa. Ini sebuah kejujuran yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi ini nanti yakin banyak OPD-OPD yang merasa kebingungan, yang biasanya kan mendapatkan mudah uangnya dan lain sebagainya, sekarang akan sempit sekali. Termasuk juga yang dari Bank Jabar, kan dari Bank Jabar biasanya itu kalau ada CSR itu kan biasanya buat dinas-dinas tertentu itu mendapatkan, atau buat bupatinya, atau buat gubernurnya. Sebenarnya itu ada mendapatkan. Tetapi bagi Kang Deddy itu kan tidak. Justru Kang Deddy itu disalurkan lagi. Baik itu untuk sumbangan, untuk yang kayak kemarin aja di Cirebon, itu kan dananya dari Bank Jabar, sama dari Basnas. Inilah yang seperti inilah yang dilakukan oleh Kang Deddy. Makanya sekarang pasti banyak OPD atau dinas atau orang-orang yang bersentuhan dengan pemerintah yang tadinya mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ini akan kesulitan karena tegak lurusnya Kang Deddy, karena jujurnya Kang Deddy. Ini banyak sekali yang merasa belepotan gitu ya. Nah, kita lihatlah. Jadi perjalanan inilah yang harus diikuti oleh teman-teman OPD gitu, oleh para pegawai pemerintah yang berhubungan dengan Kang Deddy itu. Jadi yang kemarin saya sampaikan bahwa harus bekerja sehingga bekerjanya itu mampu menerjemahkan apa yang diinginkan Kang Deddy. Sekali lagi, mampu menerjemahkan apa yang diinginkan Kang Deddy, dan tidak ada lagi visi-visi lain seperti visi Kang Deddy gitu. Kalau Anda membuat visi baru sehingga
berbeda dengan Kang Deddy, ya itu akan rame gitu, akan bermasalah. Oke, saya kira itu mudah-mudahan kejadian yang di Subang ini adalah sebuah pelajaran bagaimana kecepatan kerja ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Salam sukses dari Kang Ubing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.